Kami mengucap syukur sebab hari ini kami masih boleh menyembah Engkau ya Allah. Engkau hadir di rumah kami, Engkau melawat setiap kami. Dan ini yang kami percaya sampai hari ini, Engkau bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Sehingga pagi hari ini ketika kami datang kepada Tuhan, kami percaya hidup kami dipulihkan sebab Yesus. Engkau datang memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami, melawat setiap kami. Sehingga orang yang berjumpa dengan Yesus tidak akan pernah dikecewakan ya. Kami mengucap syukur ya Bapa. Karena pagi hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Kami menyembah Tuhan. Kami berdoa sebab kami tahu kekuatan kami berasal daripada Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kami. Tuhanlah yang menopang kami menghadapi setiap badai hidup. Tuhanlah yang menyertai kami tatkala kami mengalami kesulitan. Itu sebabnya tidak ada satu badai pun yang terlalu besar untuk kami hadapi. Sebab kami punya Allah yang besar. Kami punya Tuhan yang besar. Bapak bicara bagi masing-masing kami. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti, memahami kebenaran-kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Dan secara khusus kita masih ada di dalam serial khotbah All About Christmas, tentang Natal ya. Karena selama 2 minggu ke depan, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai kepada malam Natal jatuhnya itu saudara ya. Saya akan sharing tentang Christmas, tentang Natal buat setiap kita. Sehingga Natal bukan cuma sekedar perayaan. Natal tidak hanya kita jadikan sebagai suatu selebrasi setiap tahun, ya kan? Tapi Natal harus kita jadikan kehidupan kita setiap hari. Kenapa? Karena Kristus lahir dalam hidup kita. Kristus lahir membawa perubahan dalam hidup kita. Kristus lahir memberikan pengharapan atas hidup kita. Karena itu Natal pada akhirnya setiap hari kita merayakan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Karena kita adalah bait kudus Tuhan. Kita adalah rumahnya, tempat kediamannya, tempat di mana roh Allah berdiam. Karena itu pastikan saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kita terus mengalami lawatan kuasa Tuhan. Dan hari ini, kemarin saya sudah bahas di bahasan yang pertama, Natal adalah dasar sukacita kita. Dan hari ini yang kedua saya bahas adalah Natal adalah berita pertobatan. Sama-sama bilang sama saya harus bertobat. Setiap hari kita harus mengalami pertobatan. Kenapa? Betul, terima Yesus sekali seumur hidup. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dan saya diselamatkan. Tapi untuk mengiring Yesus, itu harus mematikan keinginan daging every single day. Setiap hari. Amin. Itu sebabnya pertobatan harus kita alami setiap hari. Dan Natal adalah berita pertobatan. Sehingga jangan pernah bilang, saya sudah terima Yesus, saya nggak perlu bertobat. No, setiap kita, sekalipun kita adalah hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, setiap hari kita perlu bertobat. Setiap hari. Karena kita nggak pernah tahu. Saudara dikasih dalam Tuhan, hatimu yang dibaca Tuhan. Orang tidak tahu apa yang menjadi isi hati kita. Tuhanlah yang melihat jalan-jalan kita. Tuhan yang mengarahkan kita. Itu sebabnya jangan lagi kita hidup dituntun dengan keinginan-keinginan daging. Jangan lagi kita hidup dituntun oleh ego kita. Mau menang sendiri, mau malah dipuaskan sendiri, tidak mengucap syukur. Itu kan hal-hal yang sepele, yang kita pikirnya biasa lah pendeta. Tapi justru tanpa kita sadari, kita sedang mengikuti keinginan-keinginan daging kita. Gak bisa mengampuni. Ya saya sih
Melayani Tuhan pendeta lah yang penting lah, nanti urusan sesama nantilah. Nggak bisa saudara. Melayani Tuhan harus dijalani dengan hati juga yang benar di hadapan Tuhan. Jangan hati penuh dengan kepahitan, hati penuh dengan kebencian, sulit mengampuni, simpan dendam, sakit hati, sama aja. Kita mengotori hati kita, yang harusnya hati kita adalah tempat di mana Kristus lahir. Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan 23. Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus. Sama-sama bilang sama saya, namanya Yesus. Jelas nama Yesus berkuasa, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus namanya, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Benarlah apa yang dikatakan Alkitab, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh kita dapat diselamatkan selain dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya. Dan namanya adalah dinamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai saudara dan saya. Namanya Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari apa? Dari dosa mereka. Jadi kedatangan Yesus untuk menyelamatkan dosa. Jadi berita Natal, berita kelahiran Yesus adalah berita pertobatan, di mana Allah mengasihi manusia. Karena Allah tahu manusia tidak bisa menghampiri pribadinya yang maha kudus, karena manusia penuh dengan dosa. Maka Allah lah yang berinisiatif untuk datang mengambil rupa seorang manusia. Karena kalau Allah tidak bertindak, maka kita manusia tidak akan bisa mendirikan apapun untuk menggapai kekudusan Allah. Jadi Natal adalah berita pertobatan. Setiap kita harus mengalami pertobatan. Jadi Natal bukan cuma bertobat setahun sekali. Berarti Natal harus diadakan setiap hari dalam kehidupan setiap kita, untuk bertobat setiap hari. Karena Alkitab jelas katakan mematikan keinginan daging. Mematikan keinginan daging bukan setahun sekali, mematikan keinginan daging setiap hari. Kenapa? Karena kita masih tinggal dalam tubuh yang fana, yang cenderung akan membuat pikiran kita, daging kita ini menginginkan apa yang menjadi keinginan-keinginan daging. Matikanlah, so Paulus bilang, keinginan-keinginan daging. Jadi kita harus mulai mematikan. Setiap hari ada keinginan-keinginan untuk buat dosa. Setiap hari ada keinginan-keinginan untuk menyakiti hati Tuhan. Setiap hari ada keinginan-keinginan untuk menyimpan dendam, menyimpan benci, menyimpan sakit hati. Tapi harus kita perjuangkan, minta pertolongan Roh Kudus untuk mematikan setiap keinginan-keinginan daging. Setiap hari. Ya, jadi berita Natal adalah berita tentang pertobatan. Coba lihat Markus pasal yang pertama ayat yang keempat. Markus pasal yang pertama ayat yang keempat. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan apa? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Alkitab jelas mencatat bahwa Yohanes Pembaptis diutus untuk mendahului Tuhan Yesus. Jadi ketika Yohanes Pembaptis akan menyiapkan tempat, menyiapkan jalan buat kedatangan Tuhan Yesus, maka yang disampaikannya adalah berita apa? Pertobatan. Yang disampaikannya adalah berita tentang bertobatlah.
Dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan apa? Mengampuni. Jadi yang disampaikan tentang kedatangan Kristus adalah bertobat, pertobatan. Jadi Natal tidak bisa dipisahkan dengan berita pertobatan. Betul, berita sukacita, tapi di sisi lain kita mesti menyadari kita harus menyiapkan tempat, menyiapkan hati kita agar Yesus lahir, Yesus tinggal, Yesus memerintah dalam hidup saudara dan saya. Itu yang harus kita siapkan. Jangan justru kita merayakan Natal tiap tahun tapi kelakuan gak pernah berubah. Tetap nyakitin istri, tetap kasar sama suami, tetap masih ngomongin orang, tetap Natal minum mabuk, pesta pora. Engkau tidak akan pernah merayakan, menikmati apa yang kita sebut dengan Natal, kelahiran Kristus yang mendatangkan pertobatan. Kalau itu terus kita lakukan sebagai rutinitas, Natal pesta pora, Natal tidak ada pertobatan, Natal justru minum mabuk sampai lupa apa isi Natal, engkau sedang masuk dalam jebakan setan, saudara. Natal nih pesta pora, Natal harus pakai baju baru, Natal harus ini, harus itu. Saya sedang tidak melarang saudara beli baju baru, beli sepatu baru, beli mobil baru, beli rumah baru, saudara. Tapi harus sadar apa itu esensi Natal. Berita tentang pertobatan. Allah mengasihi manusia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehidupan yang kekal, tidak binasa. Itulah berita tentang kasih Allah. Natal. Amin. Itu juga yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Sebelum dia memulai pelayanan Yesus, maka dia berjalan terlebih dahulu. Dan berita itu diberitakan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lukas 19 ayat 10, coba lihat. Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang, lihat. Kedatangan Yesus untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Untuk Natal harus digaungkan. Berita tentang pertobatan harus terus diberitakan, harus terus diperdengarkan. Orang suka nggak suka, orang terima nggak terima, harus tetap diberitakan. Amin. Yes. Karena kalau sampai berita pertobatan itu tidak lagi diperdengarkan, maka orang akan menjadikan kekristenan hanya sebagai suatu rutinitas, ibadah, pujian, penyembahan, baca Alkitab, tapi tidak ada pertobatan. Ya udahlah pendeta, gimana ya, memang udah kejadian, udah mesti begini, saya jadi bini piaraan. Ya gimana ya pendeta, ya saya udah biasa begini, ya udah nggak bisa bangkit, saya udah biasalah minum mabuk tiap malam. Tapi yang penting saya kan ibadah pendeta, saya kan yang penting ke gereja. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita akan belajar sama-sama siapa yang dikatakan yang terhilang itu, saudara. Saudara tahu kisah tentang si bungsu dan si sulung. Si bungsu yang telah pergi meninggalkan ayahnya, tapi ternyata ada si sulung yang di rumah bapaknya tapi merasa terhilang, merasa diabaikan, merasa dicuekin, merasa gak dihargai sama bapaknya. Ternyata dia hilang, tapi hilang di dalam. Yang si bungsu hilang di luar, tapi si sulung sudah hilangnya di dalam. Itu lebih miris, saudara. Kalau hilang di luar masih ketahuan dia hilang, tapi kalau di dalam dia pikir gak hilang, dia pikir aman, ternyata dia sedang terhilang. Jangan sampai kita datang beribadah, tapi kita sedang terhilang. Siapa yang dikatakan terhilang? Karena Yesus datang sesuai dengan Lukas 19 ayat 10 untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya pelajari begini, kita dapat disebut terhilang. Kita dapat disebut terhilang sekalipun kita sudah terima Yesus, sekalipun kita sibuk dalam pelayanan, berbagai macam agenda pelayanan kita kerjakan.
Tapi kita masih bisa dikatakan terhilang. Yang pertama, ketika kita sudah tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Kita sudah tahu nih, Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, berdoalah buat mereka yang membenci engkau. Tapi kita masih menyimpan kebencian, kita masih menyimpan dendam, kita masih simpan sakit hati, baik kepada suami, kepada istri, kepada mertua, kepada menantu, kepada adik. Masih banyak kesehariannya melayani, tapi hatinya masih menyimpan kepahitan, sulit mengampuni. Aduh pendeta, susah saya ngampuni, susah saya ngampuni, udah terlalu sakit saya pendeta, dia terlalu jahat dalam hidup saya. Yang penting saya, Tuhanlah yang tahu lah. Uish, bawa Tuhan. Sedang dikasih dalam Tuhan, kita dapat dikatakan terhilang di dalam rumah, sama seperti si sulung. Ketika kita sudah tahu kebenaran tapi kita tidak melakukannya. Engkau sudah tahu. Kita bilang begini, saudara, orang yang membenci sesamanya adalah seorang pembunuh. Orang yang tidak dapat mengampuni sesamanya adalah seorang pembunuh. Dan bukan sampai di situ aja kita bilang, dan tidak ada seorang pembunuh yang dapat memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Jadi jangan pernah bilang, yo saya penting udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pendeta, biarinlah hubungan saya dengan sesama hancur, yang penting saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gak bisa, bos. Engkau mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, harusnya engkau bisa mengasihi manusia yang terlihat. Tapi kalau engkau bilang aku penting bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat untuk mengasihi manusia nanti aja ke belakangan, engkau orang munafik yang mengaku mengasihi pribadi yang tidak terlihat tapi tidak bisa mengasihi pribadi yang terlihat di depan mata. Tidak bisa. Ayo, ingat dong, jangan sampai kita sudah tahu kebenaran. Kita sudah tahu nih kebenaran, karena firman Tuhan bilang begini, ketika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Jika anak-anak itu memerdekakan engkau, maka engkau benar-benar merdeka. Jadi ketika Yesus memerdekakan kita, maka seharusnya hidup kita benar-benar merdeka. Tidak ada lagi kegelapan dalam hati kita, tidak ada lagi simpan dendam, simpan sakit hati, simpan kebencian. Masih tinggal dalam kegelapan, masih suka tipu-tipu, trik sana trik sini, tipu sana tipu sini. Hati-hati, jangan sampai kita terhilang dalam rumah, sama seperti sulung. Mendingan tahu-tahu kita terhilang di luar. Si bungsu benar statusnya terhilang, lagi jauh dari Tuhan. Yang repot kalau kita pikir kita sedang tidak terhilang, kita sedang ada di dalam rumah, tapi ternyata keadaannya kita sedang terhilang di dalam rumah. Ya, jadi yang pertama saya pelajari, kapan kita disebutkan orang-orang yang sedang terhilang? Ketika kita sudah mengetahui kebenaran tapi kita tidak melakukannya. Kita sedang tinggal dalam kegelapan tanpa kita sadari, itu miris. Kita pikir kita sedang melakukan kebenaran, tapi ternyata kita sedang ditipu oleh iblis. Karena iblis adalah bapa segala dusta. Yang kedua, siapa yang dapat dikatakan yang terhilang? Orang yang terhilang adalah orang yang hidup dan tinggal dalam persungutan. Hidupnya itu gak akan pernah bersyukur. Susah untuk bersyukur, susah untuk berterima kasih. Sehingga apa-apa ngeluh, apa-apa gak gampang bersyukur. Orang yang begini itu gak akan pernah menyadari bahwa apa yang diperoleh adalah milik kepunyaan Tuhan. Susah. Dia gak akan pernah menyadari, oh ini hasil usaha saya pak, saya yang ngerintis ini semua. Usaha ini kalau bukan karena saya yang mulai dari pertama, oh gak akan pernah jadi seperti ini. Orang yang seperti ini gak akan pernah bisa melihat apa yang dia punya itu berasal daripada Tuhan, sebagai berkat-berkat Tuhan. Sehingga ketika suatu goncangan terjadi, saudara dikasih dalam Tuhan, maka dia akan mengeluh, dia bersungut-sungut. Tapi kalau hari Minggu, wah, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, tapi hatinya masih hidup dalam persungutan, masih hidup dalam pengeluhan. Ada badai sedikit, Tuhan saya kan udah cari Tuhan, Tuhan saya udah kasih persembahan, Tuhan saya kasih perpuluhan loh, ayo dong tolong saya. Lu pikir lu lagi kasih makan jin, bisa seenaknya transaksional gitu? Ya enggak lah.
Kita berikan segala sesuatu kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan terlebih dahulu menyelamatkan kita, bukan untuk menolong kita. Kita berikan ini untuk menolong kita. Siapa kita? Ingat masa-masa Delta dulu, saudara, di mana oksigen susah. Kita kalau mau hitung-hitungan sama Tuhan, sadar diri, jangan sampai Tuhan hitung-hitungan sama kita, hitung-hitungan oksigen, selesai hidup kita. Iya kan? Jangan jadi orang yang sombong lah. Sadar diri, saya siapa sih di hadapan Tuhan? Saya cuman, kalau bukan karena Tuhan, saya nggak akan punya apa yang Tuhan percayakan sampai hari ini kok. Kalau kita mau jujur, ada begitu banyak promosi Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada begitu banyak kasih karunia demi kasih karunia yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Belajar untuk memiliki hati yang bersyukur. Saudara lihat umat Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka dipercayakan Tuhan, dijanjikan Tuhan akan menerima suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Itu janji Tuhan, dan janji Tuhan pasti tergenapi. Karena Yosua dan Kaleb mengalaminya. Bukan janji tipu-tipu, Yosua dan Kaleb mengalaminya. Hanya semua sisa dari Yosua dan Kaleb itu tidak mengalaminya, sudah. Selain Yosua dan Kaleb tidak mengalami apa yang menjadi janji Tuhan. Kenapa? Kenapa? Karena dalam perjalanan menuju janji Tuhan, mereka hidupnya pengeluhan aja, bersungut aja. Udah ada makanan dikasih mana, diminta daging dikasih burung puyuh sama Tuhan. Peperangan demi peperangan mereka hadapi, mereka dimenangkan oleh Tuhan. Mereka disertai dengan tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam. Tapi masih tetap hidup dalam persungutan, hidup dalam pengeluhan. Ada aja masalah yang dia buat, yang dia sungut-sungutkan, saudara. Itu sebabnya Alkitab mencatat, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sederhana, belajar bersyukur. Sampai hari ini kau belum sembuh, tetap mengucap syukur. Sampai hari ini suamimu belum dipulihkan, tetap mengucap syukur. Sampai hari ini ekonomimu masih bergoncang, tetap mengucap syukur. Sampai hari ini kau belum melihat jawaban doa, tetap mengucap syukur. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus bersyukur dalam hal apapun juga. Tuhan kita adalah Tuhan yang memperhatikan hidup kita, saudara. Dia tahu, dia sangat teramat tahu apa yang kau perlukan. Tapi yang dia mau, satu, belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Jadi yang kedua saya pelajari, kapan kita disebut orang-orang yang terhilang dalam rumah, sama seperti sulung. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, tapi hati kita masih hidup penuh dengan pengeluhan, penuh dengan persungutan, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, siapa itu yang dikatakan orang terhilang? Karena Yesus datang, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tapi seringkali kita lupa bahwa ternyata kita sedang terhilang di dalam rumah, sama seperti si sulung. Jadi saya pelajari kapan kita terhilang dalam rumah sama seperti sulung. Karena pertama, ketika kita sudah tahu kebenaran, tapi kita tetap tidak melakukannya. Kita tahu bahwa kita harus mengampuni, kita tahu kita harus mengasihi sesama kita, tapi kita tidak mau melakukannya. Maka engkau sedang menipu dirimu sendiri. Disitulah kita sedang tinggal dalam kegelapan. Disitulah kita sedang terhilang di dalam rumah. Dan yang kedua, kapan kita terhilang di dalam rumah? Dan kita harus mengalami pertobatan ketika hati kita masih hidup dalam persungutan, pengeluhan, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Sehingga akhirnya kita tidak menyadari bahwa apa yang kita punya itu bukan berasal daripada kita, tapi karena kepercayaan Tuhan titipkan. Tidak ada lagi kesombongan dalam hati kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, siapa yang terhilang dalam rumah? Orang yang terhilang adalah orang yang memandang rendah kasih karunia Allah. Orang yang sedang terhilang sejatinya adalah orang yang memandang rendah kasih karunia Allah. Bagaimana memandang rendah kasih karunia Allah? Dia menganggap ya udah nggak apa-apa kok. Tuhan Yesus kan udah menebus kita nih. Kan Tuhan Yesus mengasihi kita nih. Ya udah nggak apa-apa lah, Tuhan ngerti juga kali kita masih manusia, jatuh dikit nggak apa-apa lah. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan
menganggap rendah kasih karunia Allah, yaitu keselamatan yang kita diberikan oleh kita secara cuma-cuma, ketika kita hidup jatuh bangun dalam dosa. Kita sadar, kita tahu itu dosa, tapi kita bilang apa? Ya udahlah, nggak apa-apa lah, Tuhan pasti ngerti lah. Ya udah, nggak apa-apa lah, besok saya minta ampun lagi lah. Makanya ada istilah tobat, hari ini tobat, besok kumat, hari ini tobat, besok kumat. Kenapa? Karena tidak menghargai kasih karunia Allah. Saudara, kita diberikan itu free, keselamatan itu free, bukan murahan, tapi karena memang kita nggak mampu bayar. Karena kita nggak mampu bayar dan Tuhan lihat kita nggak mampu bayar, maka diberikan itu secara cuma-cuma. Tapi memang dasarnya mentalitas manusia kalau diberikan cuma-cuma itu tidak dihargai. Ya, orang dikasih gratis kok. Tidak ada yang gratis, saudara. Ada yang harus mati, itulah Yesus. Tapi karena kita nggak mampu di hadapan Tuhan untuk membayar dosa-dosa kita, maka Yesus mati buat saudara dan saya. Digantikannya kita. Itu sebabnya pastikan jangan sampai kita jadi orang-orang tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Kapan kita tidak menghargai kasih karunia Tuhan? Ketika kita masih tinggal dalam kegelapan. Kita sudah tahu kebenaran tapi kita tetap memilih tinggal dalam kegelapan. Kapan kita tidak menghargai kasih karunia Tuhan? Ketika kita tidak lagi belajar untuk hidup memandang salib Kristus. Ingat, ada satu pribadi yang mau berkorban buat kita, mati buat kita. Tidak didasari dengan perbuatan baik kita, tidak didasari dengan amal ibadah kita, tapi karena dia mengasihi kita. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Alkitab jelas mencatat, Allah tidak mau dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur seseorang, itulah yang akan dituainya. Hari ini kita belajar bahwa Natal adalah berita tentang pertobatan. Setiap hari kita harus mengalami pertobatan. Jangan sampai setiap tahun kita merayakan Natal, tapi kita lupa esensi Natal. Bahwa kita harus mengalami pertobatan. Ini harus menjadi titik di mana saya berbalik kepada Tuhan. Jangan sampai Natal terus ada dalam tiap tahun, tapi hidup kita, karakter kita tidak pernah berubah. Sampai kita lupa kita sudah ada di akhir zaman. Dan tidak lama Kristus akan datang. Jangan sampai kita didapati seperti 5 gadis yang bodoh, yang tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur bahwasanya Engkau mengasihi kami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan kepada kami Yesus Kristus untuk menyelamatkan hidup kami. Dan hari ini kami diingatkan bahwa Natal adalah berita tentang pertobatan. Kami harus bertobat, kami harus berbalik kepada Tuhan. Karena kami tahu Yesus menyelamatkan kami, Yesus mencari dan menyelamatkan kami yang terhilang. Kami tidak mau terhilang di dalam rumah Tuhan, seperti si sulung yang ternyata sedang terhilang di dalam dekat dengan Bapa. Hari ini kami menyadari, kami sudah tahu kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mampukan kami untuk tetap terus peka akan suara Tuhan. Untuk tetap terus dengar-dengaran akan suara Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang memampukan kami untuk selalu hidup dalam pertobatan di dalam nama Yesus. Sehingga hari ini ya Tuhan, kami diingatkan, kami tidak boleh lagi simpan dendam. Kami tidak boleh lagi simpan benci, kami tidak boleh lagi simpan kepahitan. Biarlah hati kami menjadi tempat palungan di mana Yesus lahir, Yesus hadir, Yesus hidup, Yesus memerintah dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Ampuni kami juga kalau selama ini kami hidup dalam persungutan. Kami tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Sudah terlalu banyak Tuhan memberkati hidup kami. Sudah terlalu banyak Tuhan buat dalam hidup kami sesuatu pertolongan, mujizat. Tapi kami lupa diri. Kami tetap hidup dalam persungutan. Kami tetap hidup dalam pengeluhan. Ampuni kami ya Tuhan.
Hari ini kami datang kepadamu. Allah, jamah masing-masing kami. Kami gak mau jadi orang-orang yang memandang rendah kasih karunia Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dengan mudahnya kami jatuh dalam dosa, dengan mudahnya kami membiarkan keinginan-keinginan daging menguasai hati kami. Oh Yesus, ampuni kami ya Tuhan. Hari ini hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Sebab hari inilah hari di mana kami mengerti kebenaran. Kami tahu kami harus tinggal dalam kebenaran, sebab Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang memampukan kami untuk selalu mengalami pertobatan. Setiap hari kami alami pertobatan, sehingga kami tidak mau menjadi orang-orang yang munafik ya Tuhan. Orang-orang yang sudah tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Hari ini ya Roh Kudus, mampukan kami. Kami tidak mau merayakan Natal setiap tahun tapi hidup kami tidak berubah. Biarlah setiap kali kami Natalan, kami mengingat kasih Tuhan atas kami. Setiap kali kami merayakan Natal, kami mengingat begitu besar kasih-Mu atas kami. Sehingga ini boleh menjadi titik balik perubahan hidup kami ya Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang tidak diubahkan. Kami rindu setiap hari Yesus hadir dalam hidup kami. Bahkan ketika kami merayakan di tahun-tahun Natal yang kami rayakan, kami tetap terus diubahkan, kami terus dipulihkan, kami terus mengalami kasih dan lawatan Allah. Di dalam nama Yesus, Tuhan, lihat setiap hati yang terbuka, umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Tuhan, lihat setiap hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan, pulihkan setiap kami. Kami buka hati kami untuk Yesus hadir, Yesus lahir dalam hati dan hidup kami. Terpujilah Tuhan. Pada akhirnya kami membawa setiap pokok-pokok doa kami. Setiap hari kami ucapkan berkat atas doa-doa kami. Kami tahu terlalu mudah Tuhan menjawab doa kami. Terlalu mudah untuk Tuhan membawa kami masuk dalam terobosan demi terobosan. Terlalu mudah untuk Tuhan kerjakan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kami. Tapi yang Tuhan kehendaki agar kami selalu diubahkan dalam hidup kami. Cara pandang kami, sikap kami, pengharapan kami, biarlah hanya tertuju kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa membawa setiap pergumulan kami kepadamu. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun kami, agar kami mengerti bahwa pergumulan yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kami membawa kami masuk dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Pada akhirnya kami sepakat berdoa menyerahkan setiap masalah rumah tangga kami, masalah ekonomi kami, masalah kesehatan kami, masalah keluarga, hubungan anak, orang tua, mertua dan menantu yang rusak, di dalam nama Yesus. Bahkan setiap pergumulan-pergumulan yang kami doakan, baik untuk orang-orang muda yang secara khusus mencari pekerjaan, bahkan rindu untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya Tuhan yang menjawab doa kami jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa dari apa yang kami bayangkan dan pikirkan. Karena itu hamba berdoa buat setiap pergumulan kami bawa di altar kudus Tuhan. Kami percaya kami akan melihat pemulihan demi pemulihan terjadi sebelum kami memasuki tahun 2022 yang dalam beberapa minggu ke depan. Tuhan, kami percaya hidup kami Tuhan pulihkan. Kami akan melihat perkara-perkara dahsyat dalam hidup kami. Kami akan melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kami, sehingga tahun 2022 menjadi tahun kemuliaan bagi hidup kami untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami membawa juga ke dalam tangan Tuhan setiap mereka yang berdoa untuk pertobatan jiwa-jiwa. Kami sadar dimulai dari kami. Itu sebabnya kami mau berdoa buat mereka yang terus berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Terlebih khusus orang-orang itu mungkin adalah orang-orang yang kami kasih sebagai keluarga kami, orang-orang yang berhubungan darah dengan kami, maupun mungkin mereka kerabat teman kami yang mungkin hari-hari sedang galau, hari-hari sedang mengalami masalah pergumulan, dan kami tahu akan mereka. Kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami doa, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan berperkara setiap jiwa-jiwa yang kami sebutkan, kami doakan tiap hari. Kami percaya Tuhan izinkan kami mendengar mereka mengalami Kristus.
Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka ditobatkan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya pada hari ini kami juga berdoa menyerahkan kota di mana kami tinggal. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, ucapkan berkat buat kota kita. Kota di mana engkau tinggal, ucapkan berkat hari ini. Angkat tanganmu, berkati kotamu. Bapa, kami ucapkan berkat buat kota-kota di mana kami tinggal. Kota yang kami ucapkan Tuhan, kami berkati dalam nama Yesus. Kota di mana kami tinggal, provinsi di mana kami tinggal, diberkati Tuhan Yesus. Ada damai, ada perlindungan, ada berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas kota kami. Ada perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala bencana-bencana alam. Di dalam nama Yesus kami gagalkan setiap kuasa-kuasa kegelapan atas kota provinsi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdiri bagi kota provinsi kami. Ada keamanan, ada shalom Allah turun atas kota kami. Dalam nama Yesus terjadi. Bahkan bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan tolong bangsa kami. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan jaga. Beri hati yang takut dan gentarkan Tuhan dalam mereka mengerjakan kepemimpinan mereka. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, TNI, Polri, Bapak Panglima TNI, Pak Kapolri, di dalam nama Yesus. Ketua BNPB, Ketua BNPT, Tuhan beri hikmat di dalam nama Yesus. Bahkan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan semua pemimpin-pemimpin daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, di dalam nama Yesus. Hikmat, kebijaksanaan, takut akan Tuhan turun atas mereka. Bahkan kami berdoa buat mereka yang berdiri di garda terdepan menangani pandemi COVID ini. Tuhan sertai, Tuhan tolong para dokter, para suster, para relawan, para perawat rumah sakit, perawat medis, di dalam nama Yesus. Tuhan tolong mereka, dijaga, disertai, dipagari mereka dalam pagar perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kami doa, bahkan mereka yang merancangkan yang jahat atas bangsa kami dengan menabur roh perpecahan, roh adu domba, politik-politik kotor, kami berdoa dalam nama Yesus mematahkan kuasanya. Jamah ya Allah Roh Kudus, jamah setiap mereka, sehingga mereka dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami juga berdoa buat mereka yang bermain-main dengan hal-hal yang mengambil keuntungan buat diri mereka sendiri di masa-masa pandemik. Tuhan, kami tidak tahu siapa orang-orang tersebut, tapi kami doa biar disingkapkan oleh Tuhan. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi tidak akan disingkapkan, tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dinyatakan dalam nama Yesus. Bahkan orang tersebut dijamah Tuhan, dijamah Roh Kudus dalam nama Yesus. Kami doa ya Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami bawa setiap umat Tuhan, secara khusus umat-Mu yang pagi hari ini bergabung, baik mereka yang melalui platform Facebook, Instagram maupun Zoom yang pagi hari ini bergabung. Hamba ucapkan berkat buat mereka Allah. Memberkati usaha, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan mereka diberkati Tuhan. Kalau ada hari-hari ini pergumulan mereka, apapun pergumulan mereka, hamba doa dalam nama Yesus, izinkan mereka melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu di rumahmu masing-masing, arahkan tanganmu ke kamera, ke layar. Saudara dikasih dalam Tuhan saat ini, saya berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa mengucapkan berkat buat mereka yang mengangkat tangan mereka di rumah mereka masing-masing. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, turun berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub atas mereka. Mulai hari ini, sepanjang hari ini, mereka mengerjakan apapun juga dibuat tangan Tuhan berhasil. Demi nama Yesus Kristus dari Nazaret kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, Natal bukan cuma sekedar selebrasi perayaan, tapi Natal adalah berita tentang pertobatan, di mana kita harus sadar diri, kita harus merefleksikan diri kita untuk lebih lagi mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita ketemu besok jam yang sama, 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Jangan lupa bagikan ibadah ini, bagikan renungan ini, sehingga banyak orang boleh turut diberkati, banyak orang boleh turut dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.